Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio RTVC dimanapun Anda berada. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Jalan Lurus Akidah yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pemirsa pada kesempatan sore hari ini Al-Ustadz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, gimana antum? Alhamdulillah sehat Ustadz. Lama ketemu. Masya Allah. Insyaallah. Semoga Ustadz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun pemirsa Fatwa TV dimanapun pemirsa berada. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa alhamdulillah live interaktif sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Dan pemirsa, saat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bersama-sama menemui bulan suci Ramadan ini. Yang di antara amalan yang paling utama di bulan ini adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang merupakan salah satu di antara rukun Islam. Satu adab yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam berpuasa adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Orang yang telah ridha dan rela meninggalkan makan dan juga minum di siang hari, dan dua perkara ini asalnya adalah perkara yang mubah, maka seharusnya dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Man lam yada' qawla zur, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan mengamalkannya, dan perbuatan bodoh, maksudnya adalah ketika dalam keadaan berpuasa tidak meninggalkan itu semuanya, maka Allah SWT tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, yang dimaksud adalah ucapan yang batil, dan masuk di dalamnya seluruh ucapan yang dilarang oleh Allah, seperti bohong atau dusta, ghibah, membicarakan kejelekan saudara kita, bersumpah palsu, atau mengadu domba di antara manusia, dan dosa-dosa yang lain yang dilakukan oleh lisan.
Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta wal amala bihi, dan mengamalkannya, yaitu maksiat-maksiat yang berupa amalan. Karena maksiat selain berupa ucapan, di sana ada yang berupa amalan, seperti misalnya menzalimi orang lain, berkhianat, curang di dalam bermuamalah, atau mengambil harta orang lain tanpa hak, menyakiti manusia, baik dengan perbuatannya, dengan anggota badannya. Maka ini semua adalah termasuk al-amala bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan kemaksiatan, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya, wal jahla, dan juga perbuatan yang bodoh. Ada yang mengatakan yaitu ucapan dan perbuatan yang tidak lurus, yang sia-sia. Seseorang berpuasa tapi dia banyak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Mungkin dia tidak berdosa, tapi itu adalah perbuatan yang sia-sia, yang tidak lurus. Maka akibatnya Allah SWT tidak butuh dengan dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud Allah SWT tidak memberikan dia pahala atas puasa yang dia lakukan. Dia meninggalkan makanan dan juga meninggalkan minuman, tapi maksiat terus dia lakukan. Di siang hari di bulan Ramadan masih dia melihat perkara yang diharamkan, atau mendengar sesuatu yang diharamkan, atau dia habiskan waktunya dalam perkara yang sia-sia. Ya, melihat sesuatu yang sia-sia atau melakukan perkara yang sia-sia. Tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Sekali lagi ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak diberikan pahala, dan tentunya ini adalah kerugian yang besar. Seseorang di dalam puasanya hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga. Benar, secara zahir dia selama 29 hari, 30 hari menahan lapar bersama yang lain, tapi orang lain karena mereka beradab dalam berpuasa, mereka mendapatkan pahala, sementara dia menahan lapar dan juga haus, tapi kemaksiatan tidak dia tinggalkan, akhirnya dia tidak mendapatkan pahala. Yang dia dapatkan hanya lapar dan juga dahaga saja, tidak mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini bagi siapa? Bagi orang yang ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, melakukan puasa tadi karena keimanan, dan tentunya ini semua tercermin dari adab dia dalam melakukan puasa tadi. Ketika seseorang ikhlas dalam berpuasa karena Allah di dalam berpuasa dan karena keimanan, maka dia akan menjaga adab-adabnya. Oleh karena itu para ikhwah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita perbaiki kualitas puasa kita. Sebagaimana kita meninggalkan makanan dan juga minuman, maka hendaklah kita juga menjaga adab yang satu ini, yaitu kita tinggalkan kemaksiatan, baik yang dilakukan oleh lisan kita, maupun mata kita, maupun telinga kita, ataupun tingkah laku kita. Marilah kita berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jangan kita samakan keadaan kita ketika berpuasa dengan keadaan kita ketika kita tidak berpuasa. Harus berbeda.
dari sisi ibadah kita, dari sisi akhlak kita, dari sisi perilaku kita, ucapan kita. Kalau sebelumnya kita mungkin tidak mudah atau tidak bersabar, maka sekarang kita berusaha untuk menjadi orang yang bersabar. Kalau sebelumnya kita mudah marah, maka sekarang kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa menahan marah. Sebelumnya kita sulit untuk memaafkan orang lain, kita berusaha untuk memaafkan orang lain, dan seterusnya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Barang siapa yang menemukan kebaikan selama beberapa hari kemarin, maka pujilah Allah. Dan barang siapa yang merasa dirinya belum ada perubahan setelah memasuki bulan puasa ini, maka masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita pada beberapa hari ke depan. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya. Dan pemirsa, semoga nasihat yang baru saja kita simak menambah semangat kita untuk menjaga pahala puasa yang sedang kita kerjakan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari saudara Budi Santoso di Kalimantan Barat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sihir bisa menyerang pada saat bulan Ramadan? Dan bagaimana membedakan gangguan jin keturunan dan dengan gangguan jin akibat sihir? Dan jika ini adalah indikasi sihir, bagaimana agar gangguan tersebut tidak terjadi berulang Ustaz? Jazakumullah khairan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Dan yang dimaksud wallahu ta'ala alam, dia tidak bisa leluasa di bulan Ramadan ini sebagaimana di luar bulan Ramadan. Bukan berarti sama sekali syaitan tidak bisa melakukan aksinya di bulan Ramadan. Bisa. Akan tapi dia tidak bisa leluasa, karena di bulan Ramadan ini banyak kaum muslimin yang mereka mendekat kepada Allah, yang sebelumnya mereka jauh dari Allah, mereka mendekat kepada Allah, mendatangi masjid-masjid Allah, semuanya berpuasa di siang hari dan melakukan sholat malam di malam hari. Mereka membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, memperbanyak zikir. Banyak kebaikan dan ketaatan dilakukan di bulan ini, sehingga syaitan tidak bisa leluasa menggoda manusia di bulan ini sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, tentang apakah sihir bisa terjadi di bulan Ramadan, mungkin saja terjadi sihir di bulan Ramadan. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ya syaitan tidak bisa melakukan sihirnya. Jadi mungkin saja terjadi sihir di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan yang lain apa tadi? Bagaimana cara membedakan ini jin keturunan atau karena sihir Ustaz? Allahu a'lam. Bisa ditanyakan ke yang lain. Selanjutnya. Ya, seandainya ini merupakan indikasi sihir, bagaimana caranya agar tidak terulang lagi Ustaz? Ala kulli hal, kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah telah diberikan oleh Allah SWT senjata yang ampuh, yang itu merupakan sebab terbebasnya seseorang dan terhindarnya seseorang dari sihir. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan juga Rasulnya, maka semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari sihir-sihir tersebut. Yang dimaksud dengan senjata tadi adalah zikir, zikrullah, mengingat Allah SWT. Telah disyariatkan untuk kita zikir pagi dan juga petang. Demikian pula zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu, dan zikir-zikir yang dibaca pada saat keadaan tertentu, ketika seseorang akan tidur, ketika seseorang akan masuk ke kamar kecil,
ketika seseorang akan keluar rumah, dan seterusnya. Kalau kita menjaga zikir-zikir tersebut dan kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan kita berusaha untuk memahami maknanya, maka biiznillah ini bisa menjadi sebab yang sangat ampuh bagi seseorang untuk terhindar dari sihir ini. Ya, kemudian kita bertawakal kepada Allah, karena ini adalah sebab Allah SWT yang menunjukkan, Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada kita sebab tersebut. Dan yang namanya sebab ya tetap sebab. Yang menentukan semuanya adalah Allah SWT. Kita ambil sebab-sebab tersebut dan kita bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah SWT. Nah, baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk saudara yang bertanya, Bapak Budi dari Kalimantan Barat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Didin di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon informasi referensi buku akidah yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah untuk pegangan sehari-hari Ustaz. Buku akidah ada yang dikarang oleh ulama zaman dahulu dan ada yang dikarang oleh ulama-ulama di zaman sekarang. Dan jenisnya banyak. Kalau kita ingin mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, maka kita mulai dari yang paling ringkas, dan di antara yang paling menyeluruh dan paling ringkas dan menyebutkan dalil secara terperinci adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, ini di antara kitab-kitab akidah yang sampai sekarang para ulama mereka memiliki perhatian yang besar terhadap dua kitab ini. Alhamdulillah, saya kira sudah diterjemahkan dua kitab ini, bahkan kitab yang mensyarah, yang menjelaskan tentang dua kitab ini juga banyak diterjemahkan. Ya, silakan kita memilih salah satu di antara penjelasan dari kitab tersebut, dan yang ingin kita ingatkan, hendaklah kita mempelajari dua kitab ini dan kitab-kitab yang lain itu dari para asatidzah yang memang sudah dikenal tentang kelurusan akidahnya. Dan sudah lamanya beliau mengajar dan berdakwah dan diketahui tentang ilmunya. Kita mempelajari kitab-kitab tersebut dari beliau-beliau, dan jangan sampai kita hanya mencukupkan diri dengan membaca sendiri kitab-kitab tersebut. Nah, barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk saudara Didin yang bertanya dari Jawa Barat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Gilang Pradana di Jawa Timur. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, jika di dalam suatu masjid terdapat gambar makhluk bernyawa, apakah juga tidak akan didatangi oleh malaikat? Semisal di dalam masjid tersebut ada buku bergambar atau orang sholat yang menggunakan pakaian yang bergambar makhluk hidup. Jazakumullah khairan Ustaz. Kalau kita melihat hadisnya, adalah rumahnya, artinya rumah manusia. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di situ ada makhluk bernyawa. Jadi kalau kita melihat hadisnya, yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah rumah, yaitu rumah manusia. Artinya wallahu ta'ala a'lam, tidak masuk di dalamnya masjid. Dan tentunya seorang muslim ketika mendatangi masjid di antara masjid-masjid Allah, maka hendaklah menggunakan pakaian yang baik, menggunakan pakaian yang paling indah yang dia miliki atau yang rapi dan sopan. Karena Allah SWT mengatakan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, hendaklah kalian mengambil perhiasan kalian ketika di setiap masjid.
ada yang mengatakan yaitu di dalam sholat kalian, kalau kita ke rumah seseorang yang kita hormati saja, berusaha untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, maka tentunya ke rumah Allah yang di situ kita beribadah dan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, maka hendaklah kita menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan apalagi yang disebutkan dalam pertanyaan, orang yang datang ke masjid dalam atau menggunakan pakaian yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Ini sesuatu yang tidak pantas. Di samping itu, dia akan mengganggu konsentrasi orang lain. Orang yang sholat di belakangnya, seandainya gambar tadi ada di punggungnya misalnya, maka ini akan mengganggu konsentrasi orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih untuk saudara Gilang yang sudah bertanya dari Jawa Timur. Pertanyaan selanjutnya Ustaz masih dari Jawa Timur, dari saudara Heru Nur Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslimin senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya punya keris sejak SD dan keris tersebut dibeli oleh teman. Apakah saya termasuk orang yang menyimpan jimat? Sejak dulu saya tidak meyakini ada kekuatan apapun di dalamnya. Bagaimana hukumnya Ustadz dan apa yang harus saya lakukan? Jazakumullahu khairan. Kalau kita sudah tahu ilmunya dan tahu itu adalah termasuk jimat, maka kita harus segera memusnahkan. Karena suatu hari Nabi SAW pernah bertemu dengan seseorang yang dia memakai gelang. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Yaitu yang engkau pakai ini apa? Ini gelang apa? Dia mengatakan minal wahinah. Ini adalah gelang yang digunakan untuk menolak mata jahat. Kemudian Nabi SAW ketika mengetahui fungsi dari gelang tadi, karena kenapa beliau bertanya? Karena ada kemungkinan seseorang memakai gelang bukan bermaksud apa-apa, hanya sekedar memakai untuk perhiasan. Tapi ternyata tujuannya adalah untuk jimat. Maka Nabi SAW mengatakan, inzi'ha. Adalah engkau melepas gelang tadi. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya gelang tadi tidak menambah dirimu kecuali kelemahan saja. Jadi itu bukan justru menambah kekuatan seseorang, justru akan menambah lemah seseorang. Karena orang yang kuat itu kalau dia bertawakalnya kepada Al-Qawi, kepada Allah yang Maha Kuat. Tapi kalau dia bertawakalnya kepada makhluk yang lemah, maka dia akan semakin lemah. Jadi orang yang memakai gelang tadi, memakai jimat tadi, dia bergantungnya akhirnya kepada benda tersebut. Ini tidak menambah seseorang kecuali kelemahan saja. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Sesungguhnya engkau kalau meninggal dunia dalam keadaan benda tersebut masih ada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang kalau sudah tahu itu adalah perkara yang tidak boleh dipelihara, tidak boleh dipakai, tidak boleh dibiarkan di dalam rumahnya, maka hendaklah dia segera memusnahkan benda tersebut, dibakar. Ya, dengan mengucapkan bismillah kemudian dibakar, tidak masalah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, dia adalah makhluk seperti kita. Kemudian bertobat kepada Allah SWT dan berjanji untuk tidak melakukan yang demikian pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat untuk Bapak Heru yang bertanya dari Jawa Timur. Dan pemirsa, alhamdulillah sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sudah kan? Ya, silakan Ibu. Panjang nafas saya Ustaz. Barakallahu fiik. Kemarin rupanya kok jam berapa kami dicabut gitu Ustaz.
Alhamdulillah. Baik Bu. Begini Ustaz, yang Ya. saya tanyakan. Saya itu kalau kadang-kadang sama anak, kadang-kadang ada saudara itu sering mengeluh itu. Di sini sakit, habis-habis itu. Sini sakit. Apa itu termasuk tidak sabar? Apa termasuk ya gimana? Terus yang dinamakan sabar itu bagaimana yang diamalkan? Apa doa yang bagaimana? Wirid yang bagaimana yang dinamakan sabar itu? Ya. Terus yang kedua masalah itu tadi Ustaz. Ustaz sudah membicarakan masalah gelang, saya itu dikasih, itu termasuk tamimah atau apa termasuk apa, tapi tidak saya pakai, itu bagaimana? Terus saya itu juga khawatir ini maksudnya gimana? Iya saya tinggalkan aja. Ya. Termasuk tamimah apa bagaimana? Ya. Terus sekian, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya seseorang dia dalam keadaan sakit kemudian mengabarkan kepada orang lain bahwasanya ini sakit, ini ada keluhan demikian, ini ada keluhan demikian, apakah ini termasuk tidak sabar dengan takdir Allah? Yang dimaksud dengan tidak sabar dengan takdir Allah adalah kalau seseorang mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah, atau melakukan perbuatan yang menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah. Adapun hanya sekedar seseorang menunjukkan kepada orang lain, ini adalah sakit saya, yang sebelah sini adalah sakit, atau mengatakan misalnya aduh, atau dia merintih, maka ini bukan berarti dia tidak sabar. Bukan berarti dia tidak sabar. Ada sebagian sahabat, kalau tidak salah ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sakit kepala beliau mengatakan wa ra'sah, yang kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah aduh sakit kepalaku. Ya. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak sabar dengan takdir Allah. Kalau hanya sekedar seseorang mengabarkan ini adalah sakit saya dan ini adalah penyakit saya dan seterusnya, maka ini tidak menunjukkan bahwa seseorang tidak sabar. Namun tentunya sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yakub ketika beliau diuji oleh Allah SWT dengan kehilangan putra yang sangat beliau cintai yaitu Yusuf, dan juga saudaranya yaitu Bunyamin, beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah SWT. Maka tentunya inilah yang sangat bermanfaat bagi seseorang ketika seseorang mendapatkan musibah, dia kembali kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan ujian kepadaku dengan memberikan sakit kepadaku pada bagian ini dan seterusnya, dan Engkau adalah yang memberikan kesembuhan kepada kami, maka berilah kami kesembuhan. Tentunya yang seperti ini lebih bermanfaat. Adapun seseorang mengadu kepada makhluk, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk? Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, maka Allah SWT dialah Asy-Syafi. Dialah yang maha mengobati. Dialah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan semakin kita banyak mengadu kepada Allah, maka ini justru semakin menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah ketergantungan kita kepada Allah SWT. Baik, kemudian tentang masalah gelang tadi, kalau memang tujuan dari gelang tadi adalah untuk dijadikan tamimah atau jimat atau dinamakan apa saja, karena masing-masing daerah kadang memiliki istilah tertentu ya. Ada yang menamakan sifat kandel atau dinamakan aji-aji atau dinamakan dengan istilah-istilah yang lain, maka maknanya sama. Ini adalah tamimah, harus kita jauhi, kita buang atau kita bakar. Yang jelas kita jauhkan itu dari kehidupan kita. Barakallahu fikum. Baik.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmin yang bertanya dari Pacitan. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah memiliki keinginan untuk menjadi seorang agnostik atau orang yang memiliki pandangan tidak mempercayai Tuhan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan saya pernah mengakui bahwa saya seorang agnostik secara setengah hati, belum sepenuh hati. Kemudian beberapa bulan ternyata Allah memberikan saya hidayah untuk kembali dan hijrah ke manhaj salaf. Pertanyaan saya, apakah saya sudah murtad pada waktu itu? Dan jika sudah, apakah saya harus mengulang syahadat saya, dan apakah syahadatnya harus dituntun oleh seorang ustadz atau boleh melakukannya sendiri? Jazakumullah khairan Ustaz. Orang yang tidak mempercayai adanya yang mencipta, maka ini telah keluar dari agama Islam. Termasuk orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, atau mungkin ada yang menamakan setengah hati. Yang mencipta mungkin ada, mungkin tidak. Maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di antara syarat la ilaha illallah adalah seseorang harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Maka dalam keadaan demikian, wallahu ta'ala alam, segera antum memperbaharui syahadat antum, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ana yakin insyaallah antum sudah mengucapkannya, dan segera kita tambah keimanan kita. Mungkin sebab downnya iman kita saat itu sampai kita demikian parah keadaannya, itu karena kita tidak menjaga keimanan. Jarang kita menghadiri majelis ilmu, jarang kita mentadaburi Al-Quran, atau mungkin sebabnya adalah karena teman-teman kita yang tidak baik. Nah, ini perlu kita mengoreksi kembali apa sebenarnya sebab yang menjadikan kita demikian keadaannya. Ini segera kita jauhi dan kita perbaiki diri kita. Dekati Al-Quran, dekati majelis-majelis ilmu. Hendaklah kita menjaga amalan-amalan yang wajib sebelum kita menjaga amalan-amalan yang sunnah. Nah, ini diantara perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang istiqomah di atas Islam. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Mita di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya sudah menikah selama 1 tahun. Suami saya tidak memperlakukan saya layaknya seorang istri. Bahkan suami saya tidak pernah memberikan nafkah batin kepada saya. Sekarang saya sudah 5 bulan di rumah orang tua karena diusir oleh suami sendiri. Apakah ada indikasi bahwa suami saya terkena sihir Ustaz? Lalu bagaimana status pernikahan kami? Karena saya tidak pernah ingin berpisah dengan suami Ustaz. Ada 2 kemungkinan. Mungkin itu adalah sihir, mungkin tidak. Mungkin itu adalah sihir, mungkin tidak. Tidak bisa kita pastikan di sini. Silahkan sang ibu yang bertanya berusaha untuk mencari sebabnya. Dari ucapan-ucapan yang disebutkan oleh sang suami, dari situ mungkin dia bisa mengetahui sebabnya apa. Kenapa dia mengusir? Kenapa sampai sekarang dia tidak memberikan nafkah batin? Seandainya dia tidak bisa menyampaikan itu secara langsung, bisa melalui perantara. Yang jelas, wasulhu khair, kata Allah. Berdamai itu adalah kebaikan. Kalau masih bisa ikatan pernikahan tadi kita pertahankan, maka kita pertahankan. Dan keinginan ibu untuk tetap menjaga pernikahan tadi, maka bagus. Cuma kita perlu berusaha, kita mencari solusinya. Tentunya untuk mencari solusi kita harus tahu dulu permasalahannya. Ya, kita harus bertanya dulu, kita gali dulu permasalahan apa, barulah kita bisa mencari solusinya. Dan jangan kita tergesa-gesa untuk menganggap bahwa ini adalah sihir. Mungkin saja itu adalah sihir. Ada orang yang tidak senang dengan pernikahan tersebut, sehingga menjadikan
salah seorang di antara suami dan istri tadi menjadi benci kepada yang lain. Dan ini memang ada jenis sihir yang dinamakan dengan sarf, yaitu memalingkan seseorang dari orang yang dia cintai, sehingga menjadi orang yang sangat benci setelah sebelumnya mencintai orang tersebut. Nah, ini mungkin saja terjadi. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan, kita perlu menggali terlebih dahulu, mencari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya akar permasalahan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Mita yang bertanya dari Sumatera Barat. Dan pemirsa, kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Nazaha Rahma Ustadz di DKI Jakarta. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon nasihatnya. Kakak kandung saya sudah terbukti berkali-kali selama 20 tahun menyihir saya karena permasalahan harta, Ustadz, yang membuat saya merasa sendirian dan depresi. Nah, pertanyaannya Ustadz, bolehkah saya memutuskan silaturahmi dari kakak saya, di mana kakak saya saat ini masih dengan keadaannya tersebut, bahkan sekarang telah menjadi dukun dan sering mengadakan ritual di rumah, Ustadz? Memutus tali silaturahim ini dosa besar ya. Jangan kita memutus tali silaturahim. Kita disuruh untuk menyambung tali silaturahim. Apa yang dilakukan oleh kakak sampai dia menzalimi kita, mensihir kita sehingga kita terpisah dari orang-orang yang dekat dengan kita, maka ini wallahu ta'ala alam tidak kemudian menjadikan kita memutus tali silaturahim. Ya, kita nasihati. Ya, kita nasihati dia dan kita ingatkan dia tentang perbuatan ini. Di samping ini adalah perbuatan yang kufur, karena sihirnya adalah kekufuran. Maka ini adalah kezaliman. Kezaliman kepada orang lain. Dan kezaliman ini adalah kegelapan di hari kiamat. Seandainya seseorang yang dizalimi tidak menerima haknya di dunia, maka akan disempurnakan haknya di hari kiamat. Jadi antum terzalim. Dan seandainya ibu tidak disempurnakan haknya di dunia ini, maka ibu akan mengambil hak tersebut di hari kiamat. Tapi untuk memutus tali silaturahim jangan. Karena memutus tali silaturahim ini adalah termasuk dosa besar. Jadi kita tetap menyambung tali silaturahim kita dan terus kita nasihati, terutama tentang masalah sihir ini. Masalah sihir, karena sihirnya adalah kesyirikan. Ini adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau sampai dia meninggal dunia dalam keadaan kufur dan tidak bertobat dari sihirnya, maka ini menjadikan dia diharamkan masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka, kekal selamanya di sana. Nah, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, sudah ada line telepon yang menunggu, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Gresik, Jawa Timur. Silakan Bapak. Katanya orang kira kucing itu ada syar'inya. Terus kalau Fatihah yang itu tidak nyampe dan bacaan Quran itu tidak nyampe, terus apa yang dibaca kalau orang kira kucing? Ya. Yang kedua, saya pernah mendengar bahwa roh orang yang sudah meninggal, kalau malam Jumat katanya pulang ke rumahnya masing-masing. Itu katanya yang diminta bukan apa, satu Al-Fatihah, 2 sedekah. Apakah itu ada hadisnya
Tolong Ustaz minta tolong jawabannya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW ketika beliau masih hidup sering berziarah kubur. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau SAW. Beliau berziarah kubur dan mengatakan di antara ucapannya, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri, dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku mohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian keselamatan. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berziarah kubur. Isinya apa? Ucapan salam. Dan salam artinya adalah keselamatan. Artinya kita memohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang telah meninggal terlebih dahulu dan dikuburkan di kuburan tadi. Saudara-saudara kita dari kalangan orang yang beriman dan orang Islam. Kalau orang munafik, orang kafir tidak kita doakan. Dan keselamatan masuk di dalamnya adalah selamat dari azab kubur. Selamat dari azab kubur. Sehingga diharapkan dengan doa kita tadi, apalagi kita baca dengan ikhlas dan kita memahami maknanya, Allah SWT mengabulkan doa tadi. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya dalam keadaan dia disiksa dengan azab kubur, kemudian Allah SWT mengabulkan doa kita, memberikan keselamatan dan mengampuni dosa mereka dan menghentikan azab tersebut. Ini yang memang seharusnya kita baca. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat yang sahih dari beliau SAW bahwasanya beliau membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah atau membaca Yasin ketika datang berziarah kubur. Yang beliau baca adalah doa tadi. Taib, kalau kita tidak hafal bagaimana? Kalau kita tidak hafal, yang jelas kita datang ke sana ingin mendoakan. Seandainya kita datang dan mengucapkan dengan bahasa kita, ya Allah ampunilah si fulan. Karena di situ ada seseorang yang kita kenal atau orang tua kita dan kita mengatakan, ya Allah ampunilah bapak saya. Ya Allah ampunilah ibu saya. Berikanlah keselamatan mereka di alam kubur. Cukup. Ya, jangan sampai karena kita tidak hafal doa tadi kemudian kita terhalangi atau tidak mau untuk berziarah kubur. Bisa juga kita membawa kertas, misalnya kita tulis dulu doanya di rumah, kemudian kita baca di pemakaman. Ya, jadi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan membaca Yasin atau Al-Fatihah ketika berziarah kubur. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang apakah benar pada setiap malam Jumat roh orang yang sudah meninggal ini pulang ke rumahnya, ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Tidak ada di sana hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya roh orang yang meninggal itu pulang ke rumahnya setiap malam Jumat. Sehingga sebagian saudara kita ada yang sengaja mengadakan acara-acara tertentu di malam Jumat di rumahnya dengan keyakinan seperti itu. Ya, di samping ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Tidak ada di sana hadis yang sahih yang menunjukkan demikian. Juga terkadang ini beban tersendiri bagi keluarga. Ada di antara mereka yang terpaksa mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengadakan acara-acara tersebut. Maka tentunya ini adalah sebuah kerugian. Amalannya tidak diterima karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW.
dan secara materi dia rugi. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dari Gresik tadi. Baik, selanjutnya Ustadz ada dua pertanyaan yang hampir sama. Yang pertama dari Arkana Salsabila di Jawa Timur, kemudian yang kedua dari Usman di Kalimantan Barat. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum pernikahan yang mana pada saat akad nikah menggunakan wali yang diragukan akidahnya, atau wali ini merupakan ahli bid'ah? Dan pertanyaan dari saudara Usman, bagaimana saat akad tersebut menggunakan dua saksi yang salah satu dari kedua saksi tersebut akidahnya diragukan Ustadz? Selama dia adalah seorang muslim, sah dia menjadi seorang wali maupun menjadi seorang saksi. Sampai ahlul bidah bukan orang yang kafir, dia seorang muslim, cuma dia memiliki penyimpangan, dia melakukan kebid'ahan atau dia tokoh dalam bid'ah, maka dia adalah seorang muslim. Salatnya sah, ketika dia menjadi wali maka sah perwaliannya, ketika dia menjadi saksi sah, tidak masalah. Adapun ucapan kita dia adalah orang yang diragukan akidahnya, maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan hanya keraguan-raguan. Kita kembali ke asal. Kalau kita ragu-ragu apakah dia melakukan bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan atau tidak, maka kita kembali kepada asal. Dia adalah seorang muslim sampai jelas bagi kita bahwasanya dia melakukan perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari saudara Dadang di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, saya mohon penjelasannya. Saya sampai 1 bulan yang lalu sering berkonsultasi dengan paranormal mengenai pekerjaan, dan sekarang alhamdulillah saya sudah sadar bahwa yang saya lakukan adalah termasuk syirik akbar. Bagaimana dengan keislaman saya? Apakah saya perlu syahadat ulang atau cukup sholat taubat saja Ustadz? ya. Mendatangi paranormal ini ada perincian tentang hukumnya. Kalau sampai dia meyakini bahwa paranormal tadi mengetahui ilmu yang gaib selain Allah SWT, maka sebagaimana ucapan Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di antara yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah ayat yang menunjukkan tidak mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang gaib, maka Allah tidak menampakkan ilmu yang gaib tadi kepada siapapun kecuali orang yang Allah ridai di antara para rasul. Orang yang meyakini bahwa seorang paranormal mengetahui perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Allah SWT telah memberikan hidayah kepada antum, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah sangat sayang kepada kita sehingga kita disadarkan dari kesalahan kita selama ini. Apa yang kita lakukan? Ya, kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan tentunya kita giat dalam mempelajari agama Allah. Apa yang terjadi selama ini kemungkinan besar adalah karena kita kurang belajar agama kita. Padahal dalam agama jelas dilarang seorang muslim untuk mendatangi para dukun yang mereka mungkin memiliki nama-nama yang berbeda-beda, diperindah namanya, dinamakan dengan paranormal atau dinamakan dengan orang pintar, atau mendatangkan istilah-istilah yang lain yang seakan-akan itu adalah sesuatu yang biasa atau sesuatu yang modern. Padahal intinya sama, mereka
mengaku mengetahui ilmu yang gaib di masa yang akan datang. Antum bertobat dengan taubat yang nasuha dan pelajarilah akidah, pelajarilah tauhid, dan isilah hari-hari ke depan dengan banyak mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Nah, Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara Dadang yang bertanya. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah orang-orang yang didiagnosis atau terindikasi memiliki anxiety ataupun personality disorder itu selalu mendapat gangguan jin disebabkan karena ain, jin nasab dan sebagainya? Dan apakah perlu disarankan ruqyah berupa ruqyah mandiri ataupun diruqyah oleh ahlinya? Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Orang yang mendapatkan gangguan seperti itu, artinya dia mudah resah dan gelisah, perasaan takut senantiasa membayangi, maka kembali kepada firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Kenapa seseorang terjangkiti penyakit resah dan juga gelisah? Karena dia jauh dari zikrullah. Padahal makanan dari hati seseorang ini adalah mengingat Allah. Ketika dia jarang mengingat Allah, maka yang akan muncul adalah keresahan hati, kegelisahan, rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan. Berbeda dengan orang yang mengenalkan hatinya kepada Allah, mau dia belajar mengetahui tentang keagungan Allah, mempelajari nama dan juga sifat Allah, mempelajari tauhid, mempelajari akidah, maka hatinya akan mendapatkan makanannya, sehingga hati tersebut menjadi hati yang tenang menghadapi seluruh permasalahan, karena dia mengingat Allah dan mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang mentakdirkan itu semuanya. Mengetahui bahwasanya memang dunia ini adalah tempat ujian dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Mengetahui bahwasanya Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar dan seterusnya. Inilah yang akan memperbaiki hati kita. Dan orang yang dalam keadaan sedih yang sangat, gelisah yang sangat, jauh dari zikrullah, maka ini membuka pintu lebar-lebar untuk syaitan, sehingga dia mungkin saja masuk ke dalam diri seseorang ketika dia bersedih dengan kesedihan yang berlebihan atau gelisah dengan kegelisahan yang berlebihan, yang sebabnya adalah jauhnya seseorang dari zikrullah. Maka wallahu alam, ini bisa menjadi sebab seseorang kerasukan. Oleh karena itu segera kita memperbaiki hati kita dengan memperbanyak zikrullah. Kalau memang sudah terjadi, maka kita meruqyah. Ya, kita ruqyah diri kita sendiri. Dan tentunya bukan hanya sekedar meruqyah saja, tapi apa yang tadi kita sebutkan itu jauh lebih penting, yaitu seseorang mengenalkan hatinya ini dengan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah SWT. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara yang bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di DKI Jakarta. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya kita bermain game yang ada konten sihirnya atau kegiatan supranatural? Apakah memainkannya menjadikan kita murtad dan kafir, padahal kita memainkannya hanya sebatas hiburan, tidak meyakini hal-hal tersebut? kalau dia meyakini kebenaran tentang sihir tadi, tentunya ini yang memudarati akidahnya, membatalkan akidahnya. Kita tahu bahwasanya sihir ini adalah perbuatan yang kufur, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau dia meyakini tentang bolehnya sihir, ya meyakini tentang bolehnya sihir, maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau dia memainkan game tadi dan tidak ada keyakinan tersebut, cuma hanya sekedar hiburan saja, maka tentunya
menjadikan kekufuran itu sebagai hiburan, ini kekurangan yang sangat besar. Apakah tidak ada di sana sesuatu yang menjadikan seseorang terhibur berupa perkara-perkara yang mubah sehingga dia terhibur dengan perkara-perkara yang supranatural atau mistis atau sihir tersebut? Ya, seorang muslim berhati-hati dengan akidahnya. Mungkin sekarang dia merasa itu adalah sekedar hanya sebagai hiburan saja. Tapi apakah dia merasa aman bahwasanya itu adalah termasuk langkah dari syaitan untuk menyesatkan manusia? Sehingga lama-kelamaan karena dia terbiasa, kemudian dibisik oleh syaitan, sehingga justru menjadikan dia ridha dengan perbuatan sihir tersebut. Siapa di antara kita yang merasa aman yang demikian? Oleh karena itu, jauh yang demikian. Dan carilah perkara-perkara yang mubah untuk menghibur diri kita, dan carilah perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sampai itu perkara-perkara yang menghabiskan waktu kita dan menyanyiakan waktu kita. Karena waktu kita di dunia ini hanya sebentar saja. Carilah hiburan yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk kesehatan kita, yang bermanfaat untuk dunia kita. Kemudian juga jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan seseorang dalam mengambil hiburan tadi. Karena pada asalnya seseorang muslim itu ya serius dalam kehidupan dia di dunia, karena dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Seandainya di sana ada waktu santai atau waktu untuk menghibur diri, maka ini sekedarnya saja menjadikan dia menghilangkan kepenatan, menghilangkan kebosanan, dan untuk mencari semangat yang baru lagi dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk diantaranya adalah aktivitas ibadah kita. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Nah, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami ucapkan terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke studio Fatwa TV Jember. Pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, mewakili kerabat kerja Fatwa TV, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal soleh di Ramadan tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan. Demikian live interaktif bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup